Kalau ada orang yang bilang musik bid'ah, harus punya dasar ya. Karena saudara-saudara yang bilang bid'ah, saudara yang bilang musik, saudara yang bilang apa lagi? Bisa. Karena budaya kita, budaya Sunda, budaya Jawa Barat, budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya Nusantara beda dengan budaya dari luar Nusantara. Budaya kita itu adalah budaya kerubuhan. Kalau di bahasa itu ada harga jual segala macam. Orang asli apa? Karena kalau itu salah sehingga kita sekarang itu tahu bercocok tanam, tahu rasa menghormati orang tua, tahu segalanya. Karena peninggalan ini. Nah, itulah kita bakal dari pihak Islam dari Nusantara. Gara-gara yang gara-gara Kerawang kita sepuluh saya Hasanuddin membuka pengguruan di yang sekarang masih ada Kerawang. Itulah yang kemudian dimasukkan rancang Rusi Iwani memberikan putra putri yaitu Raden Walang Sungsang, Dimas Rara Santang dan Raden yang sana. Itu yang kemudian berdirinya Haruban atau negara Jepang. Jadi Jepang itu hidup di negara karena tidak mau dibawa kekuasaan kakeknya yaitu Brawijaya dan didukung pula oleh kakeknya itu Brawijaya. Makanya tidak ada catatan sejarah yang si hari Islam yang melakukan perang. Kenapa? Kamu mungkin dengan dilihatnya sebagai wali yang ngasih agama yang mensiarkan agama Islam lawan kakeknya Musa. Jadi ada karena tidak lagi. Tapi sekalian bahwa dari hal itu akhirnya kuat sejarah berdirinya Jakarta seperti apa. Adanya pengguruan di Kerawang seperti apa. Ada pengguruan Hamparan Jati seperti apa. Kemudian sisa-sisa Haruban Nagari menjadi Kesultanan. Itu Kesultanan Cirebon. Kemudian terpecah jadi Kesatuan dan Haruban. Itu pun bukan karena perang. Ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Sayasa sebagai Sultan di Banten melantik salah satu putra dari Pangeran Raja Abdul Karim atau kita kenal Panembahan di Wiloyo yang dimakamkan Bukit di Wiloyo sebelahnya. Itu kepala negara saya, bukan raja tersebut, kepala negara saya. Setiap tahun kami berjalan. Bapak sekalian, di manakah tokoh-tokoh ini berada? Ketika Semarang itu apa? Sedikit saya cerita yang lain. Pasti semua masyarakat ketika ditanya di mana makam Sunan Kalijaga. Kalau dari sana siapa dikasih bilangnya di Kali Langu, makanya di sana. Dan masyarakat mau percaya, saya juga mau percaya dia tahu sebelah. Bilang, tapi ada sejarah yang tidak keluar dari kitab yang ada di Lanjut. Karena
ketika Sunan Kalijaga wafat di Kadilangu, kemudian oleh para santri yang dimakamkan di Kadilangu, saatnya bersamaan di Cirebon di Masjid Agung Cipta Rasa ada rapat yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, di mana disitulah ditulis 44 atau hukum catatan hukum pada Sunan Gunung Jati untuk keturunan. Keturunan itu yang paling awal seluruh dunia adalah insus titik tadi yang Pak Indonesia. Itu rapat. Lalu dalam kitab itu yang kami baca, Sunan Gunung Jati membuat 44 aturan keturunannya disaksikan oleh Mas Anton dan putranya yaitu Pangeran Asandi yang mulia di Surabaya, dihadiri oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Sunan Kalijaga masuk pada Sinumum Jati Purba selesai, yaitulah bahwa melaporkan dirinya sudah semehat, dirinya sudah wafat. Saya sudah wafat. Kemudian Gunung Jati juga banyak komentarnya, mengucapkan Nabi buat saya. Tadi juga Sunan Kalijaga dan jasanya dimakamkan di depan pengimaman Masjid Agung Cipta Rasa. Jadi pertanyaan, di Demak itu ada kitab yang menceritakan bagaimana Sunan Kalijaga wafat itu oleh santri. Kemudian di Cirebon juga sama. Jadi yang mana kuburan? Pemakam. Ya, buat saya tidak ada yang salah. Karena sejarahnya tinggal bagaimana kita meyakini dan mengkaji. Karena dua-dua ini orang yang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita semua di zaman sekarang. Kemudian sesi sejarah, Demak ada makam, di mana-mana makamnya ada, termasuk di Cirebon. Di Cirebonnya sendiri ada 3-4 di tempat yang di mana. Kemudian di Mas Pakowat itu istrinya Sarif Hidayatullah, putri dari Pangeran Cakrabuana. Jadi sepupunya ini kan. Sampai saat ini juga makamnya ada yang asli. Ada di beberapa tempat ada makam di Mas Pakowat. Jadi Gunung Jatinya sendiri nggak ada. Hal itu yang terjadi. Tapi kita sebagai orang yang harus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana anak cucu kita jangan disuapi atau disuntik dengan hal-hal yang membuat bingung, hal-hal yang berkepentingan sesuatu dia diserahkan. Itu banyak terjadi. Ayat saya. Dan itu nyata saudara, termasuk di Kerawang. Kerawang itu tadi disebutkan ada beberapa versi. Ada di Masjid Agung Kerawang, ada di Purwakarta. Yang benar yang dan di sana benar banyak komentar. Di sini benar banyak sama. Juga keyakinan ini. Karena beliau adalah seorang aulia. Punya kelebihan ini. Tapi kami dari Kesultanan Cirebon analisa kami pribadi
dan berdasarkan pustaka di beberapa buku-buku sudah bahwa setelah antrinya bernama Mas Subang dinikah oleh Kakak Sebelangi, Eko merasa tugasnya sebagai siar Islam atau aulia mungkin dalam kita sebenarnya tidak selesai, hingga beliau akan kembali ke Cirebon menemui Sayyidatul Indonesia, mungkin juga sama santri-santrinya lain. Namun dalam perjalanan bisa terjadi beberapa sakit dan akhirnya Semeren di Pulau. Ini dari mungkin itu ada suatu cerita bahwa ada Sumarga ini atau hanya ini dari keluarga besar Papua masalah ya, itu diundang oleh Pangeran Raja Sulaiman atau Sultan Sepuh ke-9 Kesultanan tersebut. Menurut cerita bahwa ayat ini mempunyai kelebihan spiritual yang sangat tinggi, sehingga dimintain tolong untuk mencari jejak Syekh. Padahal orang ada di Masjid Agung Kawar, tapi Kesultanan di Cirebon juga masih benar atau tidak. Nah, satu-satunya jalan adalah meminta bantuan orang-orang yang mempunyai kelebihan spiritual, karena kan dalam waktu itu tidak ada alasan yang sama. Dan berdasarkan perjalanan spiritualnya kayak ini itu ditentukan titiknya Makbaron Sekulo itu yang saya biarkan adalah di Pulau Mak. Kemarin saya baru berbeda juga ya Bapak. Namun ada beberapa pihak termasuk pemerintah dan juga makam ya. Kalau misalnya menduga makam ini sana, silakan saja. Toh orang punya keyakinan sendiri. Tapi kalau betul sayang sekali di Agung Kerawang itu dimewahkan seperti itu. Karena sebelum ada Masjid Agung Cinta saya disebut, belum ada Masjid Agung Demak, adanya masjid itu di Kerawang dan di Amparan Jati atau Gunung. Ada Masjid Agung Demak, itu masanya 100 tahun atau beberapa tahun. Itu sayang sekali dimewahkan. Artinya sebagai situs cagar budaya ya, boleh ada revitalisasi tapi ketika kita juga akan berjalan ada bangga juga namun ini berarti juga memperbedakan si maaf ya. Semua ulama Indonesia sampai saat ini siapapun yang siar karya santun biarnya beradab biarnya penuh dengan tata krama bila ulamanya Nusantara. Namun ada beberapa oknum dari Habaib atau beberapa oknum dari Malaysia yang kemudian membuat langkah
yang kami menilai menyumbangkan sejarah, termasuk dari keluarga besar dari sahabat Siromati juga anak-anak dan perubahan beliau itu akan tidak ya antara dari pasar. Tapi kami berdasarkan kitab-kitab di keraton kami bahwa Pangeran Raja Abdul Karim atau Sultan Sepuh atau Panembahan kelima dengan gelarnya Panembahan Ratu II. Nah, kepala negara Serbangan hari adalah Putrawaya atau berjuliannya ke Sunan Gunung dan tidak. Dan berdasarkan pengkajian awal itu termasuk Sunan Gunung Jati juga bukan dari raja tertentu. Ada paham itu dan jalurnya masing-masing. Oleh sebab itu, saya dari situ dengan apa ya? Tapi kita harus menjaga, harus waspada, harus merawat peninggalan apa leluhur, menjaga marwah leluhur, menjaga adat tradisi dan budaya. Bahwa berdasarkan catatan yang ada, Akbarone Sepuluh atau Sahasaluddin dan Seliko beserta para santrinya yang merasa tugasnya selesai setelah Dimas Ibrahim setelah Siliwangi untuk siap-siap beliau juga akan kembali ke Cirebon, ke Amparan Jati untuk rakyat siap merayakan yang perjalanan beliau menyakit keluarga dilakukan di Pulau dan oleh ayah ini yang dimintai tolong oleh Sultan Sepuh ke-9 Kesultanan tersebut oleh Raja Sulaiman yang pastinya ketika melaporkan kepada Pulau tidak begitu saja diterima oleh para ahli-ahli spiritual di pastinya dilakukan pengkajian mendalam, pastinya dilakukan tim khusus untuk meninjau dan dalam satu tahun 105 berapa 10 sisa 108 tahun katakanlah 100 tahun tidak ada bermasalah. Tidak bermasalah ketika ada pihak-pihak yang konflik. Jadi sikap di kami sama pribadi ya sama teman-teman melakukan pengkajian itu masih menyatakan bahwa makam dari Jawa Sudirman negara saatnya adalah di Pulau. Kenapa begitu? Kami punya materi sendiri, kami punya pustaka sendiri, kemudian kami analisa. Hasilnya selain ibunya dengan spiritual. Kami meyakini itu tidak menyampingkan bahwa di Masjid Karawang itu ya, ada makam. Bapak Ibu sekalian, makam adalah sebuah objek yang kalau itu dan jangan dicapai untuk tidak mengabulkan suatu sejarah. Kalau orang misalnya saya bermukim di sini, kemudian saya meninggalkan ini pindah, karena masyarakat di sini sayang sama saya, tempat saya tidur, makan, itu
dibuat monumen itu biasanya karena nggak akan ada yang ganggu, akan ada yang rusak makam tersebut kan gitu. Jadi hanya ada hanya Abdul masuk makam dari Maulana Senali itu berapa ratus Cirebon Alim. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Bulungan, masyarakat Karawang, keluarga besar, ayat ini tetap semangat dan tetap terus menjaga apa yang diwariskan oleh para leluhur kita. Aslinya ada satu ceritanya, aslinya ada satu lakonnya. Apa saya sendiri paham, saya sendiri tahu jika saya dan teman-teman membangkit 16 Agung Nasional 2 Oktober 2012 mau jadi apa juga, tapi dalam perjalanannya ternyata banyak hal-hal yang harus kami ikut penangannya, maka tidak main. Bagi saya yang awalnya orang eksak, orang ilmiah, bulan sebut bingung ya. Satu tambah satu dua ya pasti tidak eksak. Tapi ketika menjadi pemimpin di masa lalu, saya banyak menemukan dan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu bersama dengan spiritual. Karena sekali-sekali bagaimana kita tidak semua orang memiliki kelebihan spiritual. Tapi kami harus terlibat dalam sejarah-sejarah besar di zaman modern. Salah satunya adalah Tidore, yaitu jalan kaki para biksu dari ibu kota Nakhon Setawal Thailand menuju Borobudur, hampir 3.600 km, 3 bulan 14 hari kami berjalan kaki panas-panas beserta penghakim lagi. Hakim ini orang Buddhis, orang percaya juga. Beliau aktif di baca kami yang lambangnya kalimat mana-mana gak malu. Hari Jumat bertawasulan, walaupun doanya bukan sedikit, tapi doanya secara bagus. Jalan kaki, melewati kota Kerawang, panas dan menjadi fenomena. Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Apakah itu bisa oleh anak kita? Apakah kita tahu akan itu? Apakah tahu saya juga mau ambil di sini mau para sedulur, para sesepuh? Ini ada suatu cerita. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala para leluhur itu mempunyai program kalau kita mengumpulkan pulang-pulang bersama. Ini jadi satu. Makanya saya bilang ya, jangan merasa rendah apabila kita lahir di desa. Mungkin derajatnya lebih tinggi daripada kami yang lahir di kota. Kenapa demikian? Karena yang leluhur kita di Jawa Barat, para wali dan para aulia itu siar. Dari tempat ke tempat desa punya keluarga di desa ini, punya keluarga di desa ini, punya keturunan yang acak, yang masih memegang teguh kelukuhan,
yang masih memegang teguh adab, yang masih memegang teguh sopan santun tradisi, dibandingkan dengan orang yang lainnya kota, yang misalnya gaya, tapi dia memiliki adab. Ayo banggalah kita semua Bapak Ibu sekalian. Ini juga ada dari pengembangan simpatik. Dari Mataram pastinya, dari Jawa Tengah juga terjadi. Banyak orang yang bertanya, Prabu, kalau Jawa Barat itu sudah Jawa, Cirebon itu sudah Jawa. Saya bilang sudah. Dulu Jawa Barat sudah. Tapi kenapa di Cirebon ada Jawa, bahasa Jawa, juga ada, di Selat Satu ada, di Jawa juga ada. Dari mana hal itu? Ada sudah. Jadi tiba-tiba dia. Jadi berdasarkan analisa dan bukti yang ada di kami bahwa pada saat itu Sultan Ali beberapa kali menyerang VOC di Batavia, lalu kalah. Kenapa kalah? Karena kekurangan logistik. Dari Mataram jalan kaki sampai Batavia sampai dulu, lepas dulu perang, karena tidak ada logistik. Makanya Sultan Agung mengirim delegasi beberapa kepala keluarga misalnya di Jombang, Sari, Cirebon, Tasmania, Selangor, yang itu membuat lumbung alam ini. Untuk apa? Ya untuk pasukan bukan alam, asal dengan osi. Ketika setelah Agung kembali, delegasi ini sudah terasa, sudah betah. Ada yang punya istri itu dan jadi tidak punya. Nah itulah perkembangan bahasa Jawa. Ini Jawanya sudah jelas juga. Bahasa Jawa orang juga. Jawanya dari bahasa kasar menjadi bahasa. Dan Sunda di sini Sunda. Bahasa keseharian. Dan sejarah-sejarah itu kita harus turunkan kepada anak kita Bapak Ibu sekalian. Bukan konflik, bukan perbedaan pendapat, bukan. Karena siapa yang bisa menjamin mana yang benar dan mana yang tidak ada. Karena tidak lahir di zaman bisa kita melakukan sesuatu di zaman sekarang sementara kejadiannya apa tahun yang lalu nggak bisa disebut benar dan nggak bisa disebut salah. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Kenapa? Karena tidak hidup di zaman itu. Ini semuanya berdasarkan analisa aku Anda dan dulu. Ya, saya berharap kepada masyarakat di Karawang bahwa khususnya masyarakat Purwakarta untuk menjaga akam sendiri. Kenapa demikian? Karena itu adalah cagar budaya. Apa disebut cagar budaya? Karena itu peninggalan atau akam kalau disebut akam tidak bisa ada di dalam budaya cagar. Termasuk makam Raden Raden itu juga cagar budaya. Kalau Bapak mau mengajukan kepada Balai Cagar Budaya Kementerian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan nanti dilakukan pengkajian ulang mengenai siapa makam. Karena dalam undang-undang cagar budaya sebuah objek 50 tahun tidak berubah secara fisik itu adalah cagar budaya. Ini Bapak Ibu sekalian, kesamping tadi perselisihan sangat ya. Buat saya
mau salah mau benar masih adanya makan sejuk di mana ada yang merawat hanya yang tidak terlalu rajin pada perhutanan lingkungan atau saya sebagai warga tapi sebagai umat muslim itu berterima kasih sama orang-orang yang menjaga peninggalan lalu aparat desa, RT, RW, masyarakat, pemerintah daerah kita berterima kasih. Nah, kami sendiri juga tidak bisa merawat ini ada yang rawat syukur alhamdulillah. Saya kira ya mungkin adalah orang yang punya spiritual aslinya muslim aslinya taat sebagai umat muslim aslinya takut dosa hanya nggak mungkin menurut saya orang zaman dulu itu mencari sensasi tapi berbohong apalagi menyangkut ulama besar di ini kayaknya nggak main-main dalam menentukan bahwa disinilah makam sebut karena dosa besar berbohong bukan kepada diri sendiri tapi kepada jutaan umat kalau kayak gitu. Saya melihatnya itu terjadi karena ya pemerintah itu juga sekarang Bapak Ibu sekalian dalam menentukan apakah situs A atau situs B menurunkan tim Pro misalnya atau tim dari balai cagar budaya nah ketika itu sudah banyak karena ketika masyarakat Banten banyak bertanya Dimas tahu Banten kenapa dimakamkan di desa bukan untuk di zaman ada anaknya dari raja di Padang. Dimas Taunganten adalah istri dari Sesai dan kedua anak agama itu di zaman di agama. Dan juga itu istrinya ada beberapa. Ada Dimas Kapumati, ada Dimas Kepasari, Dimas Bapaknya, Dimas Kesambangan, Luki Ongki, Dimas Taunganten yang menurunkan anaknya Sultan Hasanuddin Ratu Nawang. Dimas sahabat intim semuanya istrinya bermukim berdomisili di Keraton Pakuwati dan Lampung Keraton Pakuwati dulu kumpul punya kampung halaman di mana pastinya lebih kalau kan tiba-tiba sakit di sana wafat di sana masa mau dibawa ke Cirebon berhari-hari di kampung asli makanya dimakamkan kenapa dimakamkan di Bunda sebesar yang jauh dari Pantura Jawa Barat Indramayu Cirebon Pantura modern dan barang dan mungkin jalan siapapun karena misalnya saya meyakini makam 10 juga sebenarnya laut tapi karena senderisasi ya sehingga laut itu misalnya dua sekalian kita juga diajak berpikir jernih meninggal dua kali berapa emang caranya itu dalam Al-Quran ayat ayat panarukan itu berapa abad 15 masih kata apa itu maksud saya jadi kenapa saya keluar itu dimakamkan kenapa Cirebon menjadi kunjungan para ulama-ulama besar di dunia saya Hasan
Dan banyak yang ada dari ada mau dari hujan dan Maroko yang turunnya di sini. Bahkan generasi wanita juga yang dipimpin oleh sekolah namanya Ibrahim Surabaya pun itu juga harus ada haji. Nah, dia harus sepele. Kenapa tidak turunnya di Jakarta sudah apa? Kenapa tidak turunnya di Semarang? Kenapa tidak di Pati, di Riau, Banyuwangi? Tapi di Cirebon sebuah grup kecil yang bukan ibu kota kerajaan. Tidak berarti mereka mencari simpul. Semua ulama-ulama besar setelah dari Mekah, dari Madinah, dari sebuah sana, akhirnya semua ke Cirebon. Ini juga harus menjadi kajian kita bahwa ada sesuatu di Cirebon. Tapi dia nanti wafat kita dan Manggala yang telusuri. Karena akan menjadi kontroversi yang begitu hebatnya bagi umat Islam sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirat kami di sini yang pertama adalah menghormati keluarga besar ayah Rizky yang dalam catatan kami ke keluarga tersebut adalah orang yang dimiliki bantuannya untuk meyakinkan keberadaan makam Syekh Hasanuddin Al-Syukuru yaitu di Pulau Batu. Yang kedua, saya merasa bangga diundang hadir di sini. Padahal saya berharapnya dari tahun-tahun yang lalu. Mau datang sendiri, gengsi. Ya saya bangga diundang sini. Namun Allah berkenan lain, saya harus ada salah. Tapi bukan berarti malam besok yang besok pagi bisa saja saya di sini lagi. Salah ya. Kalau misalnya Pak Menterinya tiba-tiba pulang ke Jakarta, akan mendampingi beliau. Tapi sekalian, jauh-jauh kami dari Cirebon ke sini adalah satu keyakinan kami, saya beserta keluarga besar sekarang Ali dan turun dan budaya juga beberapa keluarga lainnya di Kerawang sampai saat ini masih meyakini bahwa makam Syekh Hasanuddin Al-Syukuru sekalinya besok adalah di Pulau Batu. Ya, kami menitipkan pada masyarakat di Pulau Batu, masyarakat Kerawang tidak bisa diklaim oleh satu warga. Misalnya diklaim oleh keluarga besar dari Sumatera, tak bisa. Karena beliau adalah milik umat. Yang Hasanuddin atau Syekh itu milik umat. Tapi kita sepakat sebagai putrawaya keturunan dari ayah ini atau Raden Sumatera ini punya kewajiban untuk merawat, menjaga beserta para sesepuh di Pulau Batu. Saya titipkan, kami titipkan, karena kalau hilang itu semua akhirnya saya tidak menjaga, jadi tidak habis. Apalagi banyak kelompok-kelompok oknum-oknum yang beda pola pemikirannya seperti kita semua, yaitu Islam Nusantara. Berbeda ya. Kalau sudah hilang leluhur kita semakin tidak menyadari. Ya, ada pada seperti di sini praktisi, ada tradisi budaya, ada dengan bicara, ada apa lain, ada dari Singapura.
dan lain-lain. Ayo kita jaga peninggalan beliau. Karena apa? Beliau menciptakan sesuatu, mewariskan, meninggalkan itu punya filosofi tidak ternilai, bukan asal-asal gitu, ya, bukan asal-asal. Sampurasun itu adalah salah dua salam yang dinilai filosofi. Rahayu kalau dari belajar sama tanah rahayu itu adalah sapa yang diuji sekali mengenai silaturahmi itu harus kita jaga. Ini bagus sekali dan hal-hal yang sedekah bumi, kawin cair, maka haji, kemudian nabran dan lain itu ada ceritanya dari dulu kita itu mempunyai suatu keinginan, ada filosofinya sama dengan panjang jimat di keraton kesepuan. Panjang jimat di keraton kesepuan yang dilaksanakan pada malam 12 Rabiul Awal atau hari kelahirannya Rasulullah dan kematiannya Rasulullah. Orang istri saya saja baru ngertinya kemarin kiranya panjang jimat itu adalah kirap membawa pusaka yang panjang dari keraton ke masjid Langgar Agung keraton tersebut. Banyak yang dikawal. Ternyata panjang jimat itu yang dilaksanakan menjadi kegiatan pokok Sultan Cirebon itu warga adalah menceritakan tentang manusia hidup. Hanya kalau kita nonton itu depan ada lilin 1, lilin 5, kemudian lilin 2, beda-beda. Kemudian ada yang bawa jangkau besar, ada yang bawa rodor. Kemudian kalau kita mau mengatakan pajang itu bukan panjang, pajang. Pajang itu piring rodor, piring yang rodor. Itu ada 9. Keduanya bertuliskan Asmaul Husna. Punya 9 wali, karena sekarang duanya itu berisi nasi jimat kalau kata kita. Ya kalau kata kita nasi jimat. Kok nasi jimat? Kenapa nasi jimat? Jadi nasi itu bukan digiling. Jadi dari pagi yang bagus dipakai pupuk, apa sih cupikin, dan tidak boleh pecah, tidak boleh remet, tidak boleh gombel. Dari berapa itu oleh wanita yang apa itu nasi jimat? Karena bukannya dari paginya di kami berpuasa, kami berzikir, kami membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan apabila wanita itu kan wanita semua, wanitanya yang masih suci, masih perawan. Wanita yang sudah sepuh dan tidak bersuami atau yang sudah bersuami masih bersuami, yang sudah tidak menstruasi, tidak berhubungan suami istri, orang yang benar-benar bersih. Saya dari 40 orang wanita mengekspos selama 40 hari menjelang 12 minggu awal. Paling juga dapatnya 2 kilo beras. Tidak boleh retak, tidak boleh bongkel, harus bersih. Dan itu nanti dicampur dengan nasi biasa, buat nasi ditaruh di 9 pajak dan dibawa ke Langgar Agung untuk dicikirin sampai 12 tahun. Bacaan ayat-ayat dan itu
inilah yang akhirnya diperlukan masyarakat. Karena bendanya mengandung asma-asma Allah. Itulah pada yang semua. Nah, kenapa ada jantung pisang, ada kelapa, ada macam-macam? Itu menceritakan tentang dari mulai manusia itu lahir. Kalau kita kampung dari manusia itu bersuami istri, kemudian hamil, ada usia 9 bulan 9 hari keluar air ketuban, melahirkan anak yang masih polos, kemudian kita rawat dari besar, punya istri atau suami lagi. Itulah cerita tentang kehidupan. Jadi kita harus ingat bahwa kita itu dilahirkan oleh wanita, dari rahim seorang wanita, dan kita sebenarnya anak. Ya, kalau sudah wafat sudah kita tidak bisa lagi. Ya, sudah wafat, berharap untuk mengingat para pejuang-pejuang sekarang, para luhur, para wali, para wali. Mereka mengingatkan kita untuk berbuat yang baik. Bapak Ibu sekalian, melihatlah sesuatu peninggalan para leluhur kita itu dengan menganalisa dengan makna-makna. Kita siang ini berkumpul di sini, memang kawan kita belajar. Tapi sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para leluhur kita, leluhurnya anak kita, leluhurnya negara, diatur. Diperhatikan siang hari ini bahwa kita adalah saudara dari leluhur yang sama. Kenapa saya bawa saudara Hakim, orang Buddhis yang kemarin bawa lucu juga. Kami ingin mengabarkan kepada semua umat dunia bahwa biar kita berbeda atau tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Sama-sama lahir dari Adam dan Hawa, ini dari aku. Saudara kita berbeda iman sebagai manusia. Dua dari kalian ini sebuah contoh saya bawa. Apakah saya juga mau kesini? Belum tentu juga, walaupun juga ada rasa malas, mungkin ada rasa macam-macam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dulu menuntut kalbu kita, kalau berangkat di sana punya saudara yang harus dilatih, harus dihadiri, harus dikenali. Itulah saudara-saudara. Makanya walaupun dalam keadaan apapun kita berangkat. Saya itu pulang lagi di mobil. Jadi, tapi sebenarnya saya sekali lagi mohon maaf apabila ada cerita yang salah. Beda pandangan. Tapi itulah pandangan kami. Saya juga menghormati pandangan pihak lain. Tapi bukan berarti beda pandangan itu kemudian menjadi permusuhan. Tidak boleh. Misalkan orang lain sama istri sendiri atau tidak beda pandangan. Jadi wajar, ini bukan menjadi permusuhan. Kemudian kita saling menjaga, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada pelaku budaya seperti beliau ini, bagaimana 5, 10, 21 tahun kita? Itu
lagi. Gak usah jauh-jauh, Mas, akan, apa yang dialami keluarga saya sendiri. Anak saya aja sebenarnya drakor itu. Kalau suruh laki-laki topeng atau apa sebenarnya mau acting, dia yang acting. Kalian gitu. Siapa nanti? Kan hilang. Ada tradisi budaya. Ya, saya berterima kasih kepada tidak Abu ya, Abu ya, Abu, Mas, para sesepuh, saya hadir dari Rahnya ke keluarga sama kasih dan lain-lain. Saya mengucapkan terima kasih atas rela ikhlasnya menjaga adat tradisi dan budaya peninggalan nenek moyang.